Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Nah, adapun bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap menjadi anggota yang ke-60. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB. Melalui GNB ini, Indonesia secara langsung telah turut serta meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, dan sebagainya. Nah, tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Yang keenam, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional melalui SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. 7. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, negara-negara pengekspor minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Kedelapan, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan penukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Nah, sekarang bagian B, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 itu pada tanggal 20 September 1950. Nah, peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar. Ketika terjadi agresi militer pertama, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia ke meja perundingan Renville. Agresi militer Belanda yang kedua, PBB membentuk kunci yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan Romroyen. Sebagai anggota PBB, Indonesia terdapat dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, yaitu ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB tahun 1974, dan pasukan perdamaian PBB Indonesia mengirim pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Di Dewan Keamanan PBB dipilih sebagai anggota tidak tetap periode 1974 sampai 1975, 1995 sampai 1996, 2007 sampai 2009. Di Komisi Hukum Internasional
PBB atau International Law Commission atau ILC, terpilihnya Menlu ya, Muchtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007-2011 dan 2012 sampai 2016. Nah, Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB yang dipilih tahun 2006, kemudian dipilih kembali untuk periode 2007 sampai dengan 2010. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia berperan setara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Nah, Indonesia menjadi perantara perdamaian di Filipina Selatan. Indonesia menjadi salah satu negara pemerkasa berdirinya ASEAN. Nah, Indonesia selalu aktif dan berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting. ASEAN diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Hasilnya adalah dua dokumen yang penting, yaitu Deklarasi ASEAN Bali Concord pertama berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya, yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Bagian B, perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak ikut campur tangan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan persisnya dengan cara damai dan menolak menggunakan ancaman atau kekerasan. Kedua, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Yang ketiga, KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkanlah Deklarasi ASEAN Bali Concord 2 sebagai lanjutan Bali Concord 1 1976. Bali Concord 2 berfungsi memperkuat fungsi ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC, Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASCC. Negara-negara ASEAN yang menyepakati Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta. 3 orang tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretariat Jenderal ASEAN adalah H.R. Darsono 1977 sampai 1978. Kemudian Marjadi Nyoto Wijoyo 1978 sampai 1979 dan Rusli Nur tahun 1989 sampai dengan 1992. Nah, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut gerakan non-blok berhasil memainkan peran penting dalam pencaturan politik global. Indonesia dipercaya untuk menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatisme Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Oke, anak-anak ibu sekalian, demikianlah materi kita ini, dan bagi yang belum jelas boleh ditanyakan kepada ibu, dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.